Selamat malam pemirsa. Di tengah KTT ASEAN di Jakarta pada awal bulan September tahun ini, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Direktur Bank Dunia dan IMF. Kepada IMF, Indonesia tidak tertarik mendapatkan pinjaman, sementara kepada Bank Dunia, Indonesia dipastikan akan menambah utang. Padahal utang Indonesia tahun 2023 tahun ini mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Per bulan Juni 2023 utang pemerintah mencapai 7.805 triliun rupiah. Dan tahun 2023 ini total utang dan bunga yang jatuh tempo mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Sayangnya pinjaman luar negeri Indonesia itu bukan utang produktif, tidak memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada rakyat. Pemerintah selalu mengatakan utang untuk menutup defisit anggaran. Faktanya anggaran dalam APBN tersedot untuk pengeluaran rutin kegiatan pemerintah dan tentu saja untuk membiayai proyek mercusuar pemerintah. Apakah rakyat mendapatkan manfaat dari utang? Rekor utang untuk siapa? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat dulu beberapa data soal utang Indonesia. Pemirsa, kita melihat inilah posisi utang Indonesia pada akhir Juni 2023. Kita melihat ada di angka 7.805 triliun. Kalau kita lihat di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang di tahun 2014 ada di 2.608 triliun. Dan sebelum-sebelumnya, presiden-presiden sebelumnya ada di bawah itu. Ini data yang kami dapat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kita lihat pada era Presiden Joko Widodo yang akan tahun depan mengakhiri 2 periode pemerintahannya, ada tambahan utang 5.125 triliun. Kita lihat pada akhir 2022 total utang menjadi 7.733 triliun. Kalau kita lihat di 2015 itu ada di kisaran 2.600-an triliun. Kita melihat data berikut. Setahun bayar utang dan bunga sampai 1.000 triliun, ini dikatakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala yang mengatakan bahwa ini adalah angka terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Kita lihat bahwa cicilan utang dan bunga tahun 2023 untuk tahun ini, untuk utang jatuh tempo yang hanya surat berharga negara atau SBN ada di 570 triliun rupiah, sementara bunga utang yang jatuh tempo juga di tahun ini ada 441 triliun, sehingga yang akan dibayarkan di tahun ini adalah 1.011,4 triliun. Kalau kita bandingkan dengan APBN 2023 itu adalah 3.014 triliun. Bagaimana kita melihat utang ini? Kita lihat juga utang baru tahun 2024. Kita melihat dari Kementerian Keuangan bahwa ada 30,22 triliun yang direncanakan untuk diambil sebagai utang baru. Ada sekitar 11 yang akan dipakai untuk dibiayai oleh utang itu. Dan kita lihat salah satunya adalah nomor 6 untuk Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan ada beberapa tujuan-tujuan lain. Profesor Didi Jerabini, Guru Besar Ekonomi, mengatakan bahwa pengelolaan utang Indonesia saat ini masih ugal-ugalan. Itu istilah yang dipakai oleh Prof. Didi. Kita sudah masuk perangkap utang, yaitu terus berutang untuk membayar utang. Mungkin secara sederhana kita bisa katakan inilah gali lubang, tutup lubang. Kita lihat juga pernyataan dari mantan Menko Perekonomian dan mantan Menko Maritim Rizal Ramli yang mengatakan ini yang harus Indonesia hati-hati. Ada teknik yang disebut lending to own. Jadi ada negara-negara yang meminjamkan uang kepada Indonesia dengan harapan kemudian bisa menguasai negara atau proyek yang dimaksud. Dikatakan oleh Pak Rizal Ramli, Anda meminjam uang dengan harapan dalam kurung Tiongkok menguasai aset. Pertanyaannya adalah apakah kemudian rakyat mendapatkan manfaat dari utang? Pemirsa, inilah Economic Challenges malam ini. Awas terjengkang karena utang. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita 4 orang narasumber di studio Metro TV dan 1 orang yang bergabung dari luar melalui sambungan telekonferensi. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah anggota Komisi 11, Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI dari fraksi Golkar, Misbakun. Mas Misbakun, selamat malam. Selamat malam, Pak Nuril. Selamat malam.
hadir sebagai anggota dewan atau sebagai juga mewakili pemerintah ini? Karena kan ada koalisi yang katanya sudah mulai bergabung, ini begitu? Saya sebagai anggota DPR. Sebagai? Anggota DPR. Sebagai anggota dewan, baik. Di sebelah anggota DPR pendukung pemerintah. Oke. Di sebelah Mas Misbakun adalah anggota, maksud saya adalah Direktur Eksekutif Segara Institute, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Hadir sebagai Ekonom Segara Institute. Ekonom Segara Institute. Di masa-masa ini memang orang-orang harus berhati-hati memastikan posisinya di mana begitu ya. Dan juga telah hadir bersama kita di Studio Metro TV pengamat ekonomi yang juga mantan anggota DPR RI, Iksanuddin Nursi. Bang Iksan, selamat malam. Selamat malam, Leo. Sehat-sehat ya Bang ya. Sudah lama tidak bertemu. Amin. Kalau kita melihat ada Bang Iksan sebagai senior, di sebelahnya adalah juniornya, Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudhistira. Bima, selamat malam. Selamat malam. Sehat-sehat ya. Sehat. Dalam posisi yang mana sekarang malam ini? Tetap meneliti. Tetap meneliti. Iya. Oke. Dan kita juga ada narasumber yang bergabung lewat sambungan telekonferensi atau Zoom, mantan Menteri Perdagangan dan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong. Pak Tom, selamat malam. Selamat malam Pak Leo, selamat malam Bapak-Bapak. Baik. Kita akan bertanya dulu, saya akan langsung bertanya dulu ke Bang Iksanuddin Nursi. Kalau kita lihat tadi Bang Iksan, angka utang Indonesia itu 7.000 triliun ya. Kalau kita melihat pemerintah mengatakan itu masih manageable karena masih di bawah 60% dari PDB. Karena itu kan aturan undang-undangnya. Kalau Anda lihat sebetulnya utang yang bertambah sekitar 5.200 triliun itu selama masa pemerintahan Joko Widodo hampir 2 periode ini, itu peruntukannya sebagian besar untuk apa Bang? Apakah memang infrastruktur, jalan tol, jembatan, bandara, listrik, atau seperti apa? Data sejak Joko Widodo berkuasa sampai dengan hari ini, keseimbangan primer selalu negatif. Keseimbangan primer? Artinya utang selalu dipakai untuk menutup utang. Utang baru untuk menutup utang lama. Pendapatan negara, apakah itu pajak atau pendapatan lain-lain, tidak mencukupi untuk membayar pokok dan bunga. Oke. Karena itu dibutuhkan tambahan utang. Negatifnya itu juga nampak dari ketidakmampuan meningkatkan tax ratio. Jadi artinya di satu sisi kita butuh belanja terus meningkat, tapi di sisi lain peningkatan pendapatan juga tidak terlampau bagus. Nah, itu kalau dilihat dari debt to GDP, yang angkanya sekarang 29,29. Masih di bawah ketentuan maksimal undang-undang. Tapi ini nggak fair angkanya. Oh, kenapa Bang? Karena angka PDB-nya kan konten I-nya, konten investasinya, tidak sepenuhnya konten investasi milik dalam, juga banyak luar. Satu, yang kedua, konten X minus M-nya juga kan tidak sepenuhnya ada di dalam, juga keluar. Ekspor kurang impor itu? Iya. BI menyebut hasil ekspor tidak sepenuhnya masuk. Makanya dibilang devisa hasil ekspor harus masuk ke sini? Harus masuk. Nah, itu menggambarkan bahwa angka PDB, jadi kalau kita bilang debt to PDB 29,29 sampai dengan 30,13%, itu bukan angka pasti, tapi angka semu. Jadi kalau mau dibilang itu sebagai angka aman, nanti dulu. Nah, angka kedua, kita mesti ngelihat debt to export. Nah, debt to export itu juga tidak membaik. Sekarang angkanya 120%. Nah, poinnya adalah defisit anggaran tetap terjadi, keseimbangan primer tetap terjadi, gitu kan? Lalu berikutnya debt to GDP juga, debt to PDB juga benar, debt to export juga terus naik. Ada tetapinya, cadangan devisa yang dimiliki sekarang 137,7 miliar. Betul. Nah, dalam hitungan cadangan devisa 137,7 miliar, mereka bilang ini kita masih mampu membiayai utang, bayar utang dan ekspor selama 6 bulan. Impor ya? Impor. Buat saya bukan itu. Buat saya adalah sekarang, apakah utang yang kita punya, itu bisa dikontrakkan dengan aset apa enggak? Kalau kita punya liabilities, kita punya utang, kontraknya kan aset. Dan asetnya bukan aset dalam negeri dong. Asetnya aset luar negeri. Kenapa mesti begitu? Karena komponen utang kita dalam mata uang US dollar 66,9%. Artinya mestinya kita punya tagihan juga keluarnya besar seperti itu mestinya gitu ngelihat.
Mas Misbakun, ini kan kalau dalam pemikiran masyarakat umum adalah 5.200 triliun itu banyak dipakai untuk infrastruktur. Karena sepanjang pemerintahan Joko Widodo, sekian ribu kilometer jalan tol dibangun, sekian bandara, sekian bendungan, sekian infrastruktur dibangun. Itu memang benar begitu? Atau tadi yang dikatakan Bang Iksan, kebanyakan adalah utang baru untuk membayar utang yang lama begitu? Jadi gini, utang itu adalah sebuah keniscayaan ketika kita mengelola negara. Ya. Di era pemerintahan Pak Jokowi ini harus ada didudukkan permasalahan yang sebenarnya bahwa ketika utang bertambah pada saat yang sama aset pemerintah juga bertambah. Asetnya naik ya? Aset naik. Itu ada di dalam neraca itu. Oke. Balance Oke. lah. Nah, kemudian yang harus kita jelaskan kepada masyarakat adalah ketika kita strategi utang, jalan pintas menggunakan strategi utang itu harus diparalelkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk memperbaiki penerimaan tadi. Bagaimana meningkatkan tax ratio, kemudian meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, sehingga kalau kita disiplin meningkatkan tax ratio, maka tadi yang namanya keseimbangan primer itu menjadi mengecil. Bukan karena hitung-hitungan yang kemudian terminologi-terminologi yang kemudian seakan-akan profiling kita itu tidak ada masalah. APBN yang termanage. Termanage dengan apa? Kemudian APBN yang surplus. Terminologi APBN surplus ini kan adalah postur. Postur karena apa? Diatur dengan manajemen. Kalau belanjanya ditahan, penerimaannya masuk, terus belum dibelanjakan, ya pasti surplus dong. Ya pasti surplus. Makanya banyak sisa di akhir tahun. Istilah yang seperti inilah yang harus diluruskan. Nah, kemudian yang harus kemudian diingatkan adalah kita harus mau tangan kita kotor, para desainer ekonomi makro kita di APBN itu harus mau tangannya kotor dengan kerja-kerja yang substansial. Memperbaiki tax ratio itu. Ingat, tahun 2004 kita itu pernah tax ratio kita 12,71%. Sekarang 9,2%. 38. Apa? 38. 9,38. 9,2. Enggak, 9,2. Sekarang ya, 2022. 2023. 2023. Itu. 9, akhir 2022 biasanya. Coba bayangkan kalau kita disiplin menaikkan itu 0,2 saja per tahun, itu 15 tahun yang lalu. Kita akan bertambah 3%. 3% ditambah 12, udah 15. Jadi menurut Anda, gini, saya mau menghitung. Kalau 15% dari PDB kita sekarang 20.000, kita punya 3.000 triliun, Pak. Dari pajak? Dari pajak, penerimaan pajak. Jadi jangan mengatakan, oh penerimaan pajak tercapai penerimaan pajak, tapi tax ratio-nya rendah. Lah artinya apa? Kalau 3.000 triliun penerimaan kita dari pajak, APBN kita 3.300 triliun, selesai Pak, sama PNBP, sama cukai dan sebagainya. Surplus APBN kita. Tapi kan selalu alasannya salah satunya ya, saya ingin ke Pak Peter, adalah karena kita melewati COVID. Itu yang memukul ekonomi begitu rupa. Nggak ada kaitannya dengan itu apakah memang seperti nggak ada itu? Kaitannya. Apakah kemudian utang-utang ini juga adalah sesuatu yang produktif? Nggak. Tapi Pak Peter tahan dulu karena kita harus jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin bertanya ke Pak Peter. Pak Peter, pertanyaannya kan kalau utang yang bagus, utang produktif, utang untuk rakyat bagus ya. Tapi pertanyaannya ketika 5.200 tambahan utang selama hampir 10 tahun pemerintahan sekarang ini ada, itu apakah memang produktif atau ya seperti sinyalemen Bang Iksan tadi lebih banyak untuk ya roll over begitu, gali lubang tutup lubang. Bagaimana Pak Peter? Ya kalaupun roll over ya untuk siapa? Tetap untuk APBN kan. Jadi ya saya kira gini ya, utang ini memang isu yang sensitif ya, dan selalu dilihat secara politik. Kita melihatnya tadi diungkapkan sebenarnya
nggak pas kalau utang itu dilihatnya dari angka nominal. Oke. Ya. Kalau kita bilang 5.000 triliun, ya akan terkesan bagi masyarakat kecil itu gede banget. Nah, untuk beli bakso berapa banyak itu dapatnya. Saya nggak bilang loh Pak, saya nggak bilang bakso Pak. Jadi pasti akan seperti itu. Makanya di dalam undang-undang pun, ya ini kita juga harus konsisten ya. Yeah. Undang-undang itu sudah memberikan arahan bahwasanya batasannya itu dalam bentuk persentase dan kita tidak pernah menggugat itu. Ya, kalau kita seharusnya apa yang disampaikan oleh Bang Ihsan tadi, kalau memang kita merasa apa yang disampaikan di dalam undang-undang, ya batasan-batasan itu tidak cukup pas untuk melihat tingkat keamanan utang kita, seharusnya itu yang kita gugat. Ya, jadi jangan batasannya sudah jelas dan kemudian kita menggugat dengan ukuran-ukuran lain. Sementara batasan itu masih dipergunakan. Baik, Pak Peter, pertanyaan saya adalah apakah 5.200 triliun, kan ini fakta ya bahwa ada pertambahan utang sebanyak itu mayoritas memang untuk kegiatan produktif rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan. Ini untuk membuat jadi kalau kita lebih sederhana Leo, mungkin. Bagaimana Pak Peter? Di dalam APBN kita tidak menunjukkan bahwasanya utang 5.000 untuk ini, nggak ada. Ini yang di APBN-nya. Yang di APBN ada sebelah saya. Sudah tercampur. Jadi itu kan sudah tercampur. yang namanya di kas negara, kalau sudah dalam postur APBN, yang namanya itu uang dari penerimaan, PNBP, cukai, itu udah masuk dalam kategori penerimaan, karena strukturnya penerimaan negara, kemudian di dalamnya ada belanja, kemudian hibah. Ya, itu sudah kita nggak akan. Uangnya dari pajak dipakai sebagian, bayar gaji, untuk apa itu ya sudah jadi plan di dalam kas negara. Jadi kita sudah nggak bisa mengatakan itu. Tapi saya perlu mengingatkan. Singkat saja. Mengingatnya begini, bahwa 60% itu adalah utang yang berkaitan dengan pembiayaan APBN. 60%? 60% itu. Kategori pembiayaan APBN. Karena yang masuk kategori 60% itu adalah di penjelasan pasal 12 itu tentang pembiayaan. Apakah utang pemerintah hanya berkaitan dengan pembiayaan APBN? Nah, itu yang harus dijelaskan. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Tom Lembong. Pak Tom, kalau Anda sebagai orang yang pernah di pemerintahan juga tentunya mengerti juga bagaimana manageable atau bagaimana keamanan utang negara kita saat ini. Pandangan Anda seperti apa Pak Tom? Ya, terima kasih Pak Leo. Mungkin izin saya sedikit berdebat dengan para narasumber yang lain ya. Pertama, mengenai kaitan lonjakan utang dengan pandemi. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak Misbakun, buat saya kok sulit membayangi bahwa tidak ada kaitan antara pandemi dengan lonjakan utang ya, karena tadi grafik yang Pak Leo tunjukkan, grafik kenaikan utang, itu jelas memperlihatkan bahwa utang pemerintah melonjak di 2 tahun pandemi itu dari 4.700 triliun menjadi 7.700 triliun. Berarti kan 3.000 triliun dari kenaikan 5.000 triliun itu terjadi di 2 tahun pandemi gitu ya. Itu satu. Jadi mungkin kita harus fair. Perasaan saya kenaikan utang itu ada kaitannya dengan pandemi yang dihadapi oleh semua negara. Ya kan? Terus terang aja, tapi di lain sisi ada bagian yang saya agak setuju, bahkan sangat setuju dengan Pak Misbakun, ya kan, dengan Pak Ihsanuddin juga, yaitu dan juga dengan Pak Peter sebetulnya, yaitu mari kita ngomong rasio lawan rasio. Ya, jangan terlalu bombastis mengenai angka nominal, ya kan? Masalahnya begitu kita mulai ngomong rasio lawan rasio, itu juga tidak kelihatan terlalu bagus. Ya, saya kira tadi Pak Ihsanuddin, Pak Misbakun juga sudah menyinggung soal rasio pajak yang rendah, ya kan? Jadi tentunya sebuah negara yang penghasilan pajaknya besar bisa menunjang utang yang lebih gede. Ya, tapi kita menghasilkan penerimaan pajak yang rendah, di masa kita juga bisa menunjang utang yang gede. Kan udah pasti kapasitas kita lebih rendah karena kemampuan kita untuk mengumpulkan pajak juga lebih rendah. Ya. Nah, kedua begini, ke pertanyaan Pak Leo tadi, apakah utang-utang ini berujung kepada pemanfaatan yang produktif, meningkatkan produktivitas. Nah, di sini saya mau menonjolkan atau mengangkat masalah yang saya kira Bapak-Bapak juga cukup
mengenal, yaitu I-Core, ya kan? Rasio incremental capital to output ratio. Ya, jadi berapa jumlah modal yang harus disuntik, termasuk berapa utang yang kita ambil untuk menghasilkan setiap unit pertumbuhan ekonomi. Ya. Berarti rasio yang lebih rendah lebih baik karena kita tidak perlu terlalu banyak modal, tidak perlu terlalu banyak utang untuk setiap unit pertumbuhan ekonomi. Dan I-Core Indonesia sekarang tinggi begitu ya Pak Tom? Semakin buruk. Ya, jadi di tahun 2000 I-Core kita masih di kisaran 3. Ya, di tahun jadi 2010 sekarang maksudnya semakin tidak efisien begitu ya? Tambahan modal itu tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitu Pak? Di tahun 2000 I-Core kita masih di kisaran 3, di 2010 I-Core kita udah naik ke 4, di 2020 udah naik ke 7, dan 2020 ini masih cenderung di atas 6. Baik. Paling buruk di ASEAN, ya cukup jauh. Ya. Jadi indikasinya sih kita harus mempertanyakan apakah postur APBN, apakah tujuan-tujuan pengeluaran kita yang didanai oleh utang ini benar-benar meningkatkan produktivitas ekonomi kita. Baik, pertanyaan besar itu harus ditahan dulu karena nanti saya juga akan bertanya ke Bima, bagaimana kemudian I-Core kita kok tidak membaik juga, di saat bersamaan kita juga harus waspada dengan utang luar negeri. Tahun 97-98 hutang luar negeri itu kan salah satu penyebab kemudian rezim itu berganti di tengah jalan. Kalau tidak hati-hati kan bahaya itu tetap ada. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges kembali seusai Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan kita masih mewaspadai utang Indonesia. Saya ingin langsung ke Bima Yudhistira. Bim, kalau melihat tadi dikatakan Pak Tom bahwa I-Core Indonesia tinggi ya, itu artinya secara sederhana inefisiensinya tinggi juga. Itu pertanyaannya kenapa masih begitu ya? Karena kalau kita lihat kan sebetulnya hampir 10 tahun ini pembangunan infrastruktur begitu gencar dilakukan. IKN itu sedang dilakukan untuk katanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga. Bagaimana Bim? Inefisiensi itu bisa kita lihat dari berbagai dimensi. Satu, korupsi. Ini yang bikin ekonomi berbiaya tinggi. Kenapa? Karena setiap kali ada uang yang masuk dalam bentuk modal maupun utang, itu habis salah satunya untuk korupsi. Seperti pundi-pundi berlubang ya, dimasukkan keluar terus. Kemudian kedua, kalau bicara soal inefisiensi juga terjadi pada birokrasi. Makanya saya kurang setuju kalau dibilang utang untuk rakyat, APBN untuk rakyat. Satu, yang dapat manfaat utang paling banyak itu adalah kreditur. Terutama kreditur di lembaga keuangan. Ya. Karena 89% utang kita bentuknya adalah surat utang. Kemudian kalau dilihat dari tahun 2019, kalau kita fair ya, kita nggak ngambil masa pandeminya, itu terjadi lonjakan bunga surat utang yang cukup signifikan. Bahkan yang kita tidak habis pikir ya, kita nggak bicara nominal bunganya saja yang hampir menyentuh 500 triliun tahun depan. Kita bandingkan dengan Filipina, sama-sama ratingnya BBB, dia dapat 6,5% bayar imbal hasil kepada kreditur, kita 6,6% dan inflasi Filipina itu lebih tinggi daripada Indonesia. Ini kan artinya ada yang salah dalam pengelolaan utang. Kemudian kalau lihat inefisiensi apa lagi? Inefisiensi untuk belanja yang sifatnya birokrasi. Mas Leo, belanja birokrasi di APBN itu besar sekali. Bahkan angka di 2019 untuk belanja pegawai dibandingkan dengan RAPBN 2024 nih, itu angkanya naik 100 triliun rupiah hanya untuk belanja pegawai, termasuk janji-janji Pak Jokowi untuk menaikkan gaji ASN dan pensiunan. Nah, efeknya apa? Inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor real inefisien, logistik tadi yang disebut infrastruktur, indeks logistik kita turun 17 peringkat. Ada yang nggak beres di situ? Naik dong.
pakai AMD naik. Tergantung lembaganya gitu. Ternyata turun. Kalau dilihat dari persepsi logistik dan dikeluhkan juga pelaku usaha, biaya logistik kita yang kelihatan itu lebih mahal. Masih Itu tidak mahal. bisa diperdebatkan. Oke. Jadi kalau dilihat inefisiensi sektor real, inefisiensi di sisi pemerintahan atau APBN itu sebenarnya membuat kualitas utang semakin rendah kualitasnya. Sehingga apa Mas Leo? Kalau dibandingkan ya tahun 2015 rasio, ini kalau kita bicara tadi rasio, rasio antara bayar bunga utang, kemudian pokok utang, itu 24%. 2024, ini 42%. 42. Hanya untuk bayar beban bunga utang. Lebih banyak bayar bunga nih ya, semakin hari semakin lebih banyak Jadi kita bayar harus bunga katakan daripada tidak sehat pokoknya. gitu. Kalau Oke. apa yang disampaikan oleh Bima tentang rasio tadi, kita ngomong sama tadi yang disampaikan oleh Pak Tom soal rasio ya. Ini yang harus kita hati-hati. Penerimaan pajak kita itu, penerimaan pajak saja itu 1.900. Kalau 1.000 triliunnya dipakai untuk bayar utang bunga plus pokok, nah, itu sudah melebihi 1.000 triliun. Ini ada masalah yang harus kita selesaikan. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita sedang menghadapi situasi yang baik-baik saja. Ini yang harus itu harus alert benar. Harus alert. Dan saya selalu mengingatkan soal utang ini. Karena apa? Siapa sekarang yang perlu kita ingatkan juga, apalagi perbankan kita sekarang lebih suka membeli surat utang. Dulu sebelum pandemi, pemegang bondholder kita itu 39 itu asing. Sekarang asing sudah banyak yang keluar, dipegang oleh dalam negeri sekitar asing tinggal 16%. Fungsi intermediasi perbankannya tidak jalan itu yang saya khawatirkan. Harusnya perbankan itu uangnya di treasury mereka itu lebih banyak ditektokan, main pingpong dengan apa? Dengan surat utang. Ini Anda sudah sampaikan ya di dalam pengawasan, kan Anda pengawas pemerintah. Saya berkali-kali mengkhawatirkan tentang kondisi crowding out. Kondisi crowding out. Berebutan uang sektor. Harusnya perbankan ini harusnya uangnya dipakai apa? Membiayai sektor real. Sektor real ini nanti akan berputar, bayar gaji pegawai, bayar supplier dan sebagainya. Uang ini berputar. The velocity of money inilah yang akan menghidupkan ekonomi. Nah, ini tidak terjadi. Perbankan kita lebih suka apa? Tektok, main pingpong dengan apa? Temboknya itu adalah surat utang. Pak Peter, nah, ini yang membuat tadi inefisiensi. Anda setuju tidak dengan yang dikatakan Pak Misbakun ini bahwa ini tidak baik-baik saja sebetulnya keadaan? Setuju. Makanya tapi ini menegaskan persoalan kita itu bukan di utangnya. Persoalan kita itu ada di inefisiensinya. Pemakaian utangnya. Iya, permasalahan kita itu ada di bunganya. Jadi persoalan-persoalan kita bukan pada utangnya. Karena pada utangnya, ya rasionya itu kalau utangnya itu nggak besar kita. Persoalannya dengan utangnya tidak besar, tetapi biaya kita besar. Kenapa? Itu bukan di masalah pengelolaan utangnya. Kalau saya berhutang, ya misalnya pemerintah berhutang, tetapi kemudian biayanya besar, yang persoalan itu bukan dari pemerintah, ya bunga itu, ya bunga utang itu bukan dari pemerintah. Pemerintah juga gak kepingin bayar utangnya bunganya sebesar itu. Ya, jadi persoalannya ada di sana. Masalah kita itu bukan di dalam pengelolaan utang. Ya kalau pengelolaan utang itu yang tadi, bahwasanya kemudian ada di APBN, ya kemudian rasio utangnya itu. Kalau saya enggak. Masalahnya di mana? Kalau saya enggak gitu. Kalau saya ngelihatnya utangnya bermasalah. Pengelolaan yang bermasalah gitu ya, dampaknya juga bermasalah. Masalahnya apa aja yang? Kalau kita lihat dari model utang saja, kita lihat. Tadi kita sudah tahu efektivitasnya perlu kita pertanyakan, gitu ya. Tadi kita sudah lihat kalau utang menciptakan liabilities dan kemudian disebut tadi asetnya naik, pada saat yang sama tagihan kita keluar naik nggak? Artinya ketika kita menciptakan 66,9% utang itu berbentuk denominasi US dollar, mestinya kita juga punya tagihan keluar dong sebesar 66,69 itu sebagai US dollar. Supaya saling tutup begitu. Supaya saling tutup. Sebentar. Saya ingin mengatakan ketika Anda bilang utang itu bermasalah, bukan masalah utang. No. Kalau saya buat ketika Anda masuk pada suku bunga, itu kelihatan masih. Nah, ujungnya di situ kalau dibilang itu bukan soal utang, kalau dibilang bukan soal utang, mestinya Miss Baun nggak bilang tadi. Bahwa sesungguhnya APBN kita bisa surplus. Kalau bisa surplus berarti problematiknya ada. Kan di situ munculnya jadi masalahnya. Yang saya katakan adalah desain ekonominya. Nah, desain ekonomi kita itu harus diparalelkan. Siapapun Menteri Keuangannya pada situasi seperti ini akan terjebak kepada situasi utang. Akan terjebak. Karena apa?
tidak mungkin kemudian ekonomi yang sudah begitu besar size and volume-nya itu kita rem begitu saja. Itu ibarat kita lari 180 km per jam, naik misalnya mobil Jerman yang seperti punya Bang Nursi, terus kita rem mendadak, nggak bisa. Kita kan harus pelan-pelan karena terlalu besar sudah ukuran kita. Besar. Ya kan. Kemudian karena apa? Bisnis ini kan meliputi bisnis negara ini kan juga besar. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat yang sama inilah kita harus mendesain, memparalelkan dengan kerja substansial yang tangan kita mau kotor. Bayangkan, PNBP kita yang dari SDA itu berapa? Itu harus kita perbaiki. Saya ingin bertanya, struktur itu di dalam APBN kita perbaiki. Saya ingin bertanya ke Pak Tom Lembong. Pak Tom, ini kan akhirnya kita melihat bahwa utang Indonesia ternyata kalau tadi Bima Yudhistira membandingkan dengan Filipina saja misalnya, belum punya daya dorong ekonomi dibandingkan utang Filipina. Masalah utamanya tuh di mana kalau menurut Anda, Pak? Apakah di hutangnya, jenis hutangnya, pengelolaannya, atau apa, Pak Tom? Menurut Anda, Pak? Iya. Pertama, saya rasa kita tidak bisa bilang bahwa masalahnya bukan di utang. Ya. Karena gimana pun juga, sesuai diskusi sepanjang sesi ini, kita sepakat bahwa utang itu simptom daripada gejala inefisiensi dan korupsi dan sebagainya kan. Jadi ya sebagai dokter kita nggak pernah akan bilang demam itu nggak masalah. Ya, kan itu sekedar simptom ya. Kita harus mengakui bahwa ini ibarat kalau ada asap ya pasti ada api. Gitu kan. Jadi mungkin gimana ya logika mengatakan ya ini masalah. Leo bertanya, di mana sebenarnya letak masalahnya, di mana akar permasalahannya kan? Saya kira kita harus agak komprehensif melihatnya. Ya tadi Pak Bima juga sudah menyampaikan berbagai faktor seperti korupsi, birokrasi dan sebagainya ya. Jadi memang di pengelolaan, dan mungkin juga mindset, karena kita harus mengakui bahwa memang jauh lebih gampang untuk menerbitin surat utang daripada kerja keras untuk naikin rasio pajak. Jauh lebih mudah untuk ambil utang daripada misalnya meningkatkan main aman begitu ya Pak Tom ya? SDM kita, human capital kita gitu ya. Main aman ya? Masalahnya bukan di utang. Main gampang. Jadi cari jalan pintas yang cepat ya kan, ambil utang saja daripada kerja keras atau tadi istilahnya Pak Misbakun ya mengotori tangan untuk reformasi dan perbaikan-perbaikan yang memang fundamental gitu ya. Bima, kalau kita lihat tadi crowding out kan jadi masalah juga ya. Ketika utang yang susah kita dapat, Indonesia dapat, itu ternyata juga tidak efisien, tidak efektif juga, kurang lah ya kita bilang. Itu solusinya apa? Sekarang kan jadi perbankan. Sekarang kita juga harus keluar dari paradoks sempit ya. Paradoks sempit apa? Ya sudah. Utang itu nggak ada. Seperti sekarang kita berarti harus menutup ke depan atau dengan penerimaan pajak. Itu menurut saya harus ada sistem yang komprehensif. Pajak. Kita harus bicara soal pajak kekayaan. Kita juga harus bicara soal windfall profit tax. Buat perusahaan-perusahaan yang produksinya biasa aja, tapi dia mendapatkan nikmat dari misalnya gejolak harga komoditas. Tapi juga yang lebih fundamental lagi, kita harus bicara di luar paradoks yang sempit, bahwa yang namanya utang, ada yang namanya cancellation. Atau kita tidak perlu bayar utang, bunganya juga. Dengan cara apa misalnya? Ada utang yang bisa ditukar dengan lingkungan. Ada utang dengan program sosial. Kita juga harus meminta bahwa ini kerusakan ini memang ada dari pemerintah Indonesia, dari Menteri Keuangan saat ini, tapi juga ada arsitektur keuangan global yang kita harus minta tanggung jawabnya. Sehingga ada banyak sekali varian-varian untuk... Arsitektur globalnya siapa nih? Ya sebut aja lah, Bank Dunia salah satunya kan, Bank Dunia, IMF, lembaga-lembaga multinasional. Saya ngelihat sesungguhnya problemnya bahwa kalau saya ngelihatnya berdasarkan perjanjian loan agreement yang dibuat antara pemerintah Republik Indonesia misalnya, katakan dengan pihak Bank Dunia misalnya, kan di situ diperjanjikan hal-hal yang bertentangan.
Misalnya ketika bicara sektor migas, diperjanjikan Anda minjam sekian dengan catatan kasih BLT, bertentangan dengan konstitusi, silakan tabrak, nggak apa-apa. Kan kejadiannya begitu. Oke. Nah itu yang saya bilang, utang itu menciptakan apa yang saya sebut sebagai 7I. Dia mengintervensi habis-habisan, sumbernya dari utang. Berarti utangnya bermasalah. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak berutang? Tadi Miss Bawan bilang, kita nggak bisa lagi ngerem pertumbuhan. Tergantung sekarang bagaimana kita menciptakan pendapatan. Nah nanti bisa kelihatan struktur pajak, struktur PNBP berbasis SDA dan non SDA, lalu kita pendapatan lain-lain. Kita buang dulu nih soal utangnya nih, baru kita bisa lihat bagaimana struktur pendapatan dalam rangka pembiayaan gitu. Masalahnya Bapak-bapak, sejauh ini yang kita tahu pemerintah mengatakan semuanya masih aman. Pak Misbakun bilang tidak aman sebetulnya. Tapi terus bagaimana? Kita harus jeda dahulu karena kita akan kembali selepas jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Kalau menurut Anda, Pak Misbakun, apa yang harus segera dilakukan pemerintah? Karena Anda pengawas ini sebetulnya kan. Kalau pemerintah selalu mengatakan semuanya manageable, Anda sebagai pengawas kan harusnya teriak lebih keras lagi soal utang kita, jangan sampai membuat kita terjengkang. Bagaimana? Gini, kalau saya selalu mengingatkan situasi yang sebenarnya, dan situasi ini sebuah utang itu adalah sebuah keniscayaan. Saya selalu mengingatkan Menteri Keuangan, dia harus berani mempertanggungjawabkan polisi yang dia buat. Jangan sampai kemudian isu utang itu menabrak langsung seperti sebuah truk gandengan dalam kapasitas besar. Nah, isu politiknya itu nabrak ke presiden secara langsung. Dia harus bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa utang ini untuk kepentingan apa, desain APBN itu seperti apa. Sehingga tadi saya sangat sedih ketika profiling utang yang begitu tinggi naiknya itu tiba-tiba dikatakan utang eranya Jokowi. Harusnya utang itu disebutkan gabungan antara utang zaman SBY dan zaman itu, Menteri Keuangannya siapa? Oh, maksudnya akumulasi dari presiden sebelumnya. Desainer ekonominya ini kan harus kita minta pertanggungjawaban. Karena apa? Ketika dia dipilih secara politik oleh presiden, dia harus berani mempertanggungjawabkan, memasang dirinya di depan presiden. Sebelum peluru itu nabrak ke presiden, dia harus nembak dulu siapa menterinya. Tapi kan menteri itu pembantu presiden. Apapun yang diputuskan menteri kan harus sepersetujuan presiden. Persetujuan presiden, tapi ingat bahwa dia adalah pembantunya presiden. Pembantunya presiden. Kalau presidennya ada apa-apa, dia harus bertanggung jawab dulu. Lah itu yang harus kita ingatkan. Konkretnya apa ini maksudnya? Konkretnya adalah dia harus bisa menjelaskan kepada masyarakat. Kepada masyarakat bahwa utang ini untuk apa. Dia harus bisa menjelaskan dengan narasi besarnya. Itu narasi besarnya, dan dia harus turun gunung dan turun gelanggang menjelaskan kepada masyarakat. Tanggung jawab politik itu sebagian dia ambil bahwa dia sebagai desainer utang ini untuk apa? Digunakan untuk ini. Sebagian dalam saat kita COVID digunakan untuk bantuan sosial. Anda mengatakan ini bukan Anda bermaksud untuk menjadi Menteri Keuangan, bukan kan? Saya menjelaskan ini dalam rangka menjelaskan bahwa kita sedang punya niatan juga tidak apa-apa. Kita dukung. Saya ingin menjelaskan bahwa seorang pembantu presiden ketika dia mendapatkan posisi politik itu, jiwa dan raganya untuk Republik dan sebagian untuk pasang badan kepada presiden. Pak Peter, bagaimana Pak? Anda mengatakan tadi yang masalah bukan utangnya tapi pengelolaannya. Bagaimana? Saya masih berpegang pada itu karena saya berpegang pada ukuran yang kita sepakati di dalam undang-undang. Ya, undang-undang mengatakan bahwasanya rasio utangnya 60% dan itu tidak terlampaui. Dari PDB menurut saya maksimal. itu sesuatu yang harus kita pegang. Ya, apalagi yang harus kita pegang. Ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan. Persoalan utang itu kan adalah konsekuensi. Utang itu adalah keniscayaan dan konsekuensi. Dan saya sangat sependapat bahwasanya utang itu menjadi masalah ya ketika itu kita runtut ke belakangnya banyak penyebabnya. Ya, ada masalah tidak efisien, masalah pemanfaatan, masalah bunga yang terlalu besar, ya, ICOR yang tinggi tadi. Jadi menurut saya persoalan utangnya karena memang besarnya itu belum tidak melampaui apa yang sudah digariskan ketentuan. Saya mengkritisinya bukan di masa yang mengkritisi utangnya, mengkritisi bagaimana beban bunga utangnya, penggunaannya, mengkritisi inefisiensinya. Jadi banyak hal yang bisa kita kritisi, tapi bukan utangnya.
Bang Ihsan, masalahnya kalau menurut Pak Peter hanya pengelolaannya bukan utangnya. Bagaimana Bang Ihsan? Utang itu merusak pendapatan masa depan. Merusak pendapatan masa depan. Utang itu malah menderita si yang terhina. Anda tidak pernah bisa sungguh-sungguh mengangkat dagu Anda dengan menunjukkan harga diri Anda. Kalau punya utang. Kalau punya utang. Utang itu sesungguhnya menghancurkan pendapatan atau paling tidak mendestroy pendapatan orang-orang masa depan. Tapi dia gadaikan masa depan itu dengan hari ini di depan. Semua negara kan punya utang. Tergantung kepada siapa dia berutang dan bagaimana sikap utangnya. Itu kata kuncinya. Orang selalu membandingkan misalnya utang Amerika yang sudah sekian ratus %, atau utang Jepang. Kan tadi salah satu kuncinya adalah Jepang itu punya hak tagih luar nggak? Dia punya hak tagih luar. Dalam bentuk US dollar juga. Begitu juga Amerika, dia punya hak tagih luar. Bahkan kalau kita ambil jasa, baik Jepang maupun Amerika, jasanya luar biasa. Indonesia negatif jasanya. Nah, itu kalau kita ngelihat. Saya ngambilnya begitu, kalau kita ngambilnya begitu. Lalu kalau ambil rasio yang dibangun oleh siapa? Undang-Undang 17 2003 gagasnya siapa? Kenapa kemudian Bank Dunia sendiri mengubah ukurannya dari 30% menjadi 60%? Kenapa juga kemudian mesti 3% terhadap PDB? Angka 3% PDB dari mana? 60% karena dengan ukuran apa? Dari Tidak bisa juga dipertanggungjawabkan secara akademik. Kalau mau dia berdebat kayak gitu. Dan itu dibuktikan di luar. Soal 60% terhadap PDB, 3% terhadap PDB misalnya. Rasio-rasio yang dibangun berdasarkan Undang-Undang 17 2003 sendiri kemudian bertentangan dengan posisi bagaimana Bappenas. Jadi ada perdebatan yang tidak selesai. Solusinya kalau menurut Bang Ihsan apa? Di sini menarik. Kita disebut sebagai kaya. Mari kita lihat sekarang, membedakan antara aset dengan intangible aset. Indonesia punya dua-duanya. Mari kita optimasi aset kita dulu. Jangan mengoptimasi kelemahan. Itu tesis saya tidak pernah setuju terhadap kaum neolib, kaum mafia Berkeley itu. Mereka berangkat dari kelemahan, lalu mereka bilang dengan cara utang. Padahal kita punya kelebihan yang luar biasa di aspek itu gitu. Nah, perlu catatan paling penting di sini. Di era SBY, hutang itu meningkat dari zaman Megawati. Ini bisa kita ambil. Zaman Sumeka turun. Nah, SBY dari zaman Mega. Nah, ini dari SB dari zaman saya ngambil dari satunya menteri yang menurunkan itu Bu Mega. Betul. Cuma 2,09%. Lalu berikutnya SBY naikin 100,99%. Joko Widodo menaikkan 133%. Kenaikan hutangnya. Apa poinnya? Poinnya adalah Anda punya sumber daya tidak bermana, terlepas. Anda punya intangible aset juga tidak bermana. Lalu APBN Anda tergadaikan untuk masa depan. Gimana ceritanya? Terima kasih Bang Ihsan. Pak Tom, singkat saja Pak, apa menurut Anda yang harus dilakukan supaya Indonesia tidak terjengkang karena utang, Pak? Kalau kita bicara utang itu membawa masalah, secara logika kan pertanyaannya adalah alternatifnya apa? Ya, jadi kalau tidak dibiayai dengan utang, berarti akan dibiayai dengan apa gitu. Tadi sudah disinggung bisa dibiayai misalnya dengan pajak, penerimaan pajak, ya kan? Kemudian satu alternatif lagi yang sangat simple adalah tabungan, tabungan atau modal, modal non utang seperti ekuitas, ya kan? Jadi bagi saya salah satu akar permasalahan lagi, ya, di mana utang ini menjadi salah satu simptom adalah kegagalan kita untuk mempromosikan, untuk mengembangkan sebuah budaya menabung, ya, budaya menabung yang kemudian tabungan itu bisa dipakai untuk membiayai infrastruktur, investasi dan sebagainya, ya, atau budaya untuk membangun modal. Kalau pakai istilah tata buku, ekuitas, ya, ekuitas yang bukan membawa bunga, tidak membawa jatuh tempo, ya, tapi itu istilahnya modal permanen, ya, yang bukan harus dilunasi, tapi kita tanggung renteng risiko daripada proyek yang kita biayai, gitu ya. Jadi dan sebenarnya itu yang alternatifnya utang, ya. Yang lebih positif, yang lebih stabil, lebih sehat. Baik, terima kasih Pak Tom. Bima, apakah utang yang besar yang memang niscaya tapi memang kurang efisien ini akan diwariskan ke pemerintahan berikut tahun depan siapapun dia? Justru itu pertanyaan krusialnya nih kalau kita baca di 2024. Ini tahun yang sangat berat. Kenapa? Belanja program pemerintah yang ada sekarang
termasuk beban penyertaan modal negara yang dibahas sekarang, BUMN ini berdarah sebagian karya, sehingga meminta suntikan besar, itu akan menjadi beban, satu. Kedua, program-program yang kita lihat dari capres, siapapun nanti capres yang kemudian akan terpilih, mereka membawa program. Khawatir kalau ini tidak segera diatasi secepatnya, diintervensi sekarang, maka capres ke depan itu akan sulit sekali menggerakkan program-programnya. Ruang geraknya Kita terbatas. Lihat, sangat terbatas, bahkan nggak bisa ngapa-ngapain. Karena harus menyelesaikan dulu masalah ini. Jadi saya sarankan sudahlah, satu. Piringnya kotor banget tuh. Piringnya kotor banget. Kenapa sekarang? Karena utang pemerintah di dalam Undang-Undang Keuangan Negara 2003 itu kalau kita baca secara sederhana itu kan utang pemerintah. Di dalamnya harus kita tambahkan utang BUMN yang akan ditanggung sebagai contingent liability pemerintah. Baik. Itu kalau di total jumlahnya sangat besar. Dan ini harus dimulai untuk stop beberapa proyek infrastruktur. IKN juga harus dihentikan sementara. PMN kepada BUMN terutama yang tata kelolanya rusak di stop. Baik. Masalahnya tentunya tidak cukup kita bicarakan dalam sejam, tapi kita berterima kasih kepada apa yang Anda sampaikan Bapak-bapak dan pemirsa. Inilah Economic Challenges untuk malam ini. Semoga Indonesia tidak terjengkang karena utang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.